Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada seorang satpam yang dititipi kunci rumah akan mengembalikan 3 kunci secara acak. Jadi, jika A, B, C masing-masing menerima sebuah kunci, tuliskan semua titik sampel kemungkinan urutan pengembalian kunci dan bentuk nilai X besar ya, untuk peubah acak yang menyatakan banyak pasangan kunci dan pemilik rumah yang sesuai. Jadi kan kalau misalkan kita mengembalikan kunci tuh, itu ada aja misalkan ketuker gitu ya, atau nggak cocok gitu. Nah, nanti kalian cari kemungkinannya, misalkan yang satu yang cocok, atau nggak ada yang cocok, atau tiga-tiganya cocok. Nah, nanti kalian cari kemungkinannya sampai tidak ada kemungkinan lagi. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, oke. Coba kita misalkan orang itu kan ada 3 nih, A, B, C. Nah, posisi A, B, C ini jadi dianggapnya itu sesuai dengan kunci sama rumahnya tuh sesuai. Satpam itu misalkan ngasihin ke A itu cocok, ke B juga cocok ya, ke C juga cocok. Jadi dianggapnya 3. Nah, dari sini kan maksudnya 3 tuh apa? 3 itu jadi A, B, C ini adalah cocok semua gitu. Nah, kemudian kan kemungkinan lain, misalkan A, C, B, itu kan ada lagi tuh kemungkinannya. Ini ada nggak yang cocok? Berarti kan ada nih yang A. A ini berarti cocok, tapi C, B ini nggak cocok karena ketuker kuncinya. Berarti ada 1. Coba, misalkan ada lagi. Kita harus cari kemungkinannya sampai nggak ada lagi yang mungkin. Misalkan B, berarti B, A, C. Terus B, C, A. Kemudian ada lagi C, A, B. Habis itu C, B, A. Nah, ini kan berarti udah selesai nih kemungkinannya. Cuman 6 ya. B, A, C coba. B, A, C ada nggak yang cocok? Ada ya, yang C. C itu cocok, berarti cuman 1. Nah, B, C, A itu ada nggak yang cocok? Nggak ada ya, berarti kan 0. Nah, kalau C, A, B ada nggak? C, A, B juga nggak ada nih, karena ketukar semua. Jadi 0. Nah, sekarang coba CBA-nya. CBA ada nggak? Oh, ada B. Berarti kan tulis 1. Nah, dari sini tugas kalian adalah mencari kemungkinan yang ada. Terus kalian nanti tulis itu ada berapa yang cocoknya gitu ya. Oke, nanti habis ini Bapak gambar tabelnya. Nah, kan tadi kita udah dapat nih kemungkinannya ya. Ini kan kemungkinannya. Nah, kemungkinannya tuh ada berapa? Kita jumlahin aja. Dari atas ke bawah itu ada 6 ya. Nah, kemudian kita gambar distribusi probabilitasnya. Kita bikin tabel. Nah, ini kan kita bikin kotak aja. Ada 2 baris. Yang atas itu berarti X kecil. Kemudian yang bawahnya P, X besar sama dengan X kecil gitu. Jadi P, X sama dengan X kecil ya gitu. P itu maksudnya peluang. Kemungkinannya bisa 0, 1, 2, dan 3. Nah, maksudnya tuh apa? Kalau misalkan 0, 0, 1, 2, 3 ini. Kalau 0 itu berarti kuncinya nggak ada yang cocok. Nah, kalau 1 berarti cuma 1 orang yang cocok kuncinya tuh. Kalau 2 ya berarti 2, kalau misalkan 3 ya berarti 3-tiganya cocok gitu. Nah, dari sini kan kita dapat nih dari yang sebelah kanan tuh. 0 itu ada berapa? Ya ada 2, berarti tulis 2 per 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini dari jumlah semuanya, semua kemungkinan. Kalau 1 ada berapa? Ya ada 3, berarti kan 3 per 6 ya. 3 per 6. Kalau yang 2 kan nggak ada tuh. Berarti kan tulis aja 0 gitu. Karena 0 per 6 kan 0. Kemudian yang 3, coba yang 3 ada berapa? Ada 1 per 6. Nah, dari sini kita udah lengkap nih. Kemungkinannya udah, tabelnya udah. Nanti yang harus kalian cari tuh yaitu 2 itu. Kemungkinan sama tabelnya. Jadi intinya kalau peluang itu misalkan yang bawahnya tuh kalau dijumlahin 2 per 6 tambah 3 per 6 tambah 0 tambah 1 per 6
itu hasilnya 1. Karena peluang itu nggak boleh lebih dari 1. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, oke, ini contoh yang kedua. Di sini ada tuliskan distribusi probabilitas untuk keluarga yang merencanakan 3 anak dengan X besarnya ini adalah acaknya tuh banyak anak laki-laki. Nanti kalian cari kemungkinannya ada berapa laki LLL, kemudian LLP dan seterusnya gitu. Kemudian kalau udah dibikin tabel. Oke, langsung aja. Nah, kita jawab soal yang kedua ya. Jadi di sini kan soalnya itu kita pengen ada 3 anak ya. Di sini jadi 3 anak yang dipengen. Kemudian kemungkinannya tuh apa aja gitu. Tapi kita harus tahu dulu X besarnya tuh apa gitu. Acaknya tuh apa dulu gitu. Nah, di sini acaknya itu kalau misalkan tadi tuh di soal kan berarti banyak anak laki-laki. Mending tulis aja X-nya itu sama dengan banyak anak laki-laki. Nah, dari sini kan berarti kita cari tuh kemungkinan kalau kita punya anak laki-laki tuh apa aja kan gitu. Nah, kemungkinannya apa aja coba? Bisa LLL, kan berarti laki-laki semua gitu anaknya. Kemudian bisa LLP gitu, 1 anak perempuan, tapi di terakhir. Kemudian keduanya dia anak perempuan. Nah, kemudian PLL dan terus gitu. Nanti kalian cari sampai benar-benar nggak ada lagi gitu. PPL, habis itu ada PLP gitu. L-nya digeser aja biar nanti ada polanya tuh. Nah, kalau udah tinggal LPP. LPP terus yang terakhir kan berarti PPP gitu. Nah, berarti ini ada berapa nih semuanya? Berarti ada 6, 7, 8. Jadi ada 8 nih, kemungkinannya ada 8. Nah, ya udah berarti tinggal kita tulis aja 0, 1, 2, 3-nya. Ini berarti ada 3 anak laki-laki. Ini ada 2. Nah, yang ini ada berapa? Ada 2 juga, ini juga 2. Kemudian PPL ada 1, anak terakhir laki-laki. 1, terus ini juga anak pertama 1. Terus ini nggak ada laki-lakinya, berarti 0 ya. Nah, berarti dari sini ini merupakan kemungkinan yang adanya gitu. Kita hitung aja kemungkinannya ada berapa. Oh, berarti ada 8. Oke. Nah, kalau udah kan sekarang tinggal kita bikin tabel aja. Ini kan tabelnya udah ada. Nah, berarti kemungkinannya itu kan 0, kemudian 1, 2 anak, 3 anak kan gitu. Jadi 0 itu maksudnya nggak punya anak laki-laki gitu. Nah, 0 ini ada berapa nih di kemungkinan yang tadi? Oh, ada 1 ya, itu yang paling ujung PPP. Berarti tinggal tulis aja di situnya 1/8. Kan 8 itu dari semua kemungkinannya. Gitu ya. Kemudian kalau 1 anaknya laki-lakinya cuma 1, itu ada berapa? Ada 3. Ya udah berarti 3/8. Kalau yang laki-lakinya ada 2, mana? Ya cari aja 3. 3/8. Nah, yang laki-laki semua cuma 1 kemungkinannya, 1/8. Nah, jadi intinya kalian tuh nanti cari kemungkinannya terus bikin tabelnya. Oke.